Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di sini, Ibu Indraneli. Belajar IPA sangat menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas masalah pengukuran. Nah, sebelum lanjut kepada pembahasan materi, Ibu bertanya dulu ya, bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya, sehingga kita belajarnya dengan nyaman, dengan senang hati. Ya. Oke, kita lanjut kepada materi pelajaran pertama kita, yaitu tentang pengukuran. Sebentar, sebelum masuk ke pembelajarannya, sebaiknya kalian klik tombol subscribe dulu dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Lanjut Bu Guru. Pengukuran itu identik dengan mengukur. Kalian pasti pernah mengukur ya, mengukur baju, mengukur tinggi badan, mengukur suhu tubuh, mengukur berat. Ya, kalau kalian ke pasar pasti beli cabai, beli jeruk, itu ditimbang dulu dengan alat ukur ya. Nah, berdasarkan definisinya, mengukur itu adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, di sini ada kata-kata besaran dan satuan. Nah, kita akan pelajari khusus materi ini, yaitu pertama tentang besaran dan satuan. Kemudian, penggunaan alat ukur, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Baik, di sini Ibu punya satu contoh untuk kita membahas besaran dan satuan itu, yaitu sebuah mobil mainan. Misalkan ini mobilnya Panjil ya. Nah, Panjil ingin memberikan mobil mainan ini sebagai kado kepada temannya. Lalu, si Panjil mengukur besar mobil ini supaya sesuai dengan bungkus kadonya. Apa yang diukur? Yang diukur yaitu tinggi mobil, kemudian lebar mobil, dan panjang mobil. Ya, ini tinggi mobil, ini panjang mobil, ini lebarnya. Ya. Lalu dengan alat apa Panjil mengukur mobilnya tersebut? Nah, alat ukur panjang, tinggi, dan lebar biasanya kita menggunakan meteran ini ya. Nah, meteran dan penggaris. Tapi si Panjil tidak memiliki 3 alat ini. Lalu dengan apa Panjil mengukur? Dengan jengkalnya. Ya. Nah, di jengkal, pakai jengkalnya sini, ternyata diperolehlah panjang mobil itu 2 jengkalnya Panjil. Nah, kita tulis di sini ya. Panjang mobil itu 2 jengkal. Nah, 2 jengkal. Disingkat aja 2J. Kemudian lebarnya misalnya 1 jengkal. Ya, dan tingginya misalnya 1 jengkal. Namun setelah dicocokkan dengan kertas kadonya, Panjil kebingungan memasang jengkalnya di kertas ya. Cak-cakan. Nah, nggak cocok katanya. Lalu si Panjil mencari penggaris, ternyata ketemu. Diukur lagi panjang mobil ini dengan penggaris. Ternyata diperoleh panjang mobil 15 cm. Ya, 15 cm. Tingginya misalnya 12 cm dan lebarnya mungkin 10 cm. Nah, berdasarkan hasil pengukuran si Panjil, manakah yang bisa kita bedakan antara besaran dan satuan? Ya, besaran ini adalah panjang. Ya, tinggi dan lebar itu kita katakan sebagai besaran. Sedangkan satuannya adalah jengkal dan sentimeter. Ya. Jadi beda kan? Panjang, tinggi, dan lebar itu termasuk besaran. Sedangkan satuannya adalah yang mengikuti angkanya ini adalah kita katakan sebagai besaran. Nah, selanjutnya kita akan cari definisi tentang besaran dan satuan itu apa. Nah, di sini adalah besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya tadi berat, tinggi, panjang, kecepatan, dan lain-lain. Sedangkan satuan, sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya meter, kilometer, kilogram, dan lain-lain. Ya. Lalu ada pertanyaan nih, apakah rasa? Kita balik lagi ya.
apakah rasa dapat dikatakan besaran? Ada yang bisa jawab? Contohnya rasa bakso atau rasa mie ayam. Kalian makan bakso di warung bakso Jos Erang. Lalu kalian ditanya bagaimana rasanya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Angka 1, 2, 3, 4-nya kita nggak tahu, ya kan? Paling bisa kita nyebutnya rasanya enak, tidak enak, atau asin, atau apa ya. Jadi besaran. Jadi rasa tidak bisa dikatakan sebagai besaran. Contoh lain, rasa cinta, rasa kasih sayang kalian kepada orang tua. Ya. Seberapa besar rasa cinta dan kasih sayang kalian kepada orang tua, itu juga tidak bisa diukur. Ya. Paling bisa kalian menyebutnya adalah sangat cinta, sangat sayang, atau biasa-biasa saja. Ya. Jadi rasa tidak bisa dikatakan sebagai besaran. Paham ya sampai di sini? Lanjut, kita akan membahas satuan. Satuan ini ada 2 macam. Oh, sebelum kita lanjut ke macam-macam satuan, ini ada contoh soal. Misalnya, Ani mengukur panjang meja dengan meteran, hasilnya 150 cm. Manakah yang besaran dan manakah yang satuan? Bisa jawab? Ya, panjang meja ini kita katakan sebagai besaran. Ya. Sedangkan 150 cm, nah cm-nya ini kita katakan sebagai satuan. Panjang ini tadi adalah besaran. Ya, jawaban kalian tepat sekali. Ya, kita lanjut dengan macam-macam satuan. Satuan terbagi 2, yaitu satuan tidak baku. Contohnya jengkal, hasta, dan depa. Ya, di sini ada contoh. Di Dea mengukur panjang meja menggunakan jengkalnya. Kemudian di sini juga ada contoh, misalnya ini Panjil lagi ya, mengukur lebar tembok dengan tangannya dibentangkan kiri dan kanan. Nah, ini namanya 1 depa. Kemudian si Dea juga ikut mengukur. Hasil yang diperoleh keduanya berbeda. Ya. Lebar tembok yang diukur Panjil itu 5 depa. Kemudian kalau yang Dea itu bisa sampai 10 depa. Kok hasilnya berbeda? Karena ukuran tubuh si Panjil itu lebih besar daripada Dea. Sehingga hasilnya 5 depa. Sedangkan Dea ukuran tubuhnya kecil. Nah, karena hasilnya berbeda ini, maka depa, hasta, dan jengkal ini katakan sebagai satuan tidak baku. Ya. Kemudian yang satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati, yaitu satuan yang sudah menjadi standar. Ya. Biasanya dikatakan sebagai sistem internasional, standar internasional. Ya. Contohnya meter, kilogram, ya, sekon atau menit, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, jengkal sudah jelas ya, ini dari sini ke sini jengkal. Ini tadi depa dari sini ujung jari kiri sampai ujung jari kanan itu 1 depa, tangannya dibentangkan. Lalu hasta bagaimana? Di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, ini mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Depa itu kalau kedua tangan dibentangkan, ya. Kalau jengkal itu ujung jari kelingking sampai ujung jari jempol. Kemudian kalau hasta itu ujung jari sampai siku. Itu namanya 1 hasta. Paham ya? Berikutnya kita masuk kepada macam-macam besaran. Besaran itu terbagi 2. Sama dengan satuan juga terbagi 2. Yaitu besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya dia sudah ditetapkan, dah pasti ya. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini satuannya merupakan dari kumpulan dari beberapa macam besaran pokok. Nah, kita coba lihat contohnya apa saja itu besaran pokok dan apa saja besaran turunan.
Besaran pokok dalam sistem internasional, ini SI ini sistem internasional ya, ada 7 ya. 1 panjang, satuannya meter, singkatannya M. Massa, satuannya kilogram, singkatannya kg, huruf kecil ya. Nah, massa ini biasanya kita sebut sehari-hari yaitu berat. Nah, satuannya kilogram. Kalau kalian pernah belanja online itu ada foto barang dan harga. Misalnya situ baju harganya 25.000, ditulisnya 25.000. Lalu apa itu K? Nah, ternyata K itu singkatan dari kilo. Satuan kilo ini 1000 ya. 1000. Nolnya 3. Jadi kalau ada baju harganya 25.000, artinya itu 25.000. Mungkin dulu kita bertanya-tanya ya, apa itu K? Nah, sekarang kita sudah paham, K itu artinya dari istilah kilo. Besarannya adalah 1000. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Satuannya sekon, ini biasa dalam kehidupan sehari-hari kita sebut dengan detik. Nah, singkatannya adalah S. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, singkat K. Kuat arus, satuannya ampere, disingkat A. Jumlah zat, mol, disingkat juga mol. Dan intensitas cahaya, ini kandela, disingkatnya dengan TD, huruf kecil semua. Nah, untuk panjang, masa, waktu, suhu, dan kuat arus, ini kalian jumpai di SMP. Ini kelas 7, kelas 7, kelas 7, kelas 7, ini kelas 9. Sedangkan jumlah zat dan intensitas cahaya, ini di kelas di SMA. Ya. Dan sekarang besaran turunan. Besaran turunan dalam SI ini contohnya Ibu ambil 5 saja, padahal banyak ya. Yang pertama luas. Luas itu panjang kali lebar. Nah, satuan untuk panjang itu adalah meter, lebar itu meter, maka satuan daripada luas kita tulis menjadi meter pangkat 2. Atau biasa kita sebut meter persegi. Meter kali meter, jadi meter pangkat 2. Kemudian volume, sisi kali sisi kali sisi. Sisinya panjang, lebar, tinggi. Satuannya meter, meter, meter. Maka hasil satuannya menjadi meter pangkat 3. Ya. Atau biasa kita sebut dengan meter kubik. Selanjutnya berat, gaya, massa jenis. Nah, ini satuannya ya. Masih banyak lagi yang lainnya. Itu saja pelajaran kita kali ini ya, sampai besaran turunan. Selanjutnya Ibu kasih kalian tugas ya. Kerjakan tugas ini di buku latihanmu ya. Latihan, kerjakan soal berikut pada buku latihanmu. Ini ada 5 soal. Apakah yang dimaksud dengan mengukur ya? Gak usah ditulis soalnya, langsung saja jawab. Mengukur adalah, tulis apa jawabannya ya. Kemudian nomor 2 adalah melakukan pengukuran. Mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Nah, cara menjawabnya, dalam melakukan pengukuran harus digunakan satuan pengukuran yang baku karena apa alasannya, tulis ya. Kemudian nomor 3, contoh, sebutkan saja contohnya. Contoh meter adalah, contoh kilogram adalah, contoh sekon adalah. Kemudian ini juga besaran pokok adalah ya ini nomor 5. Nah, jawabnya tentu karena ya. Satuan-satuan standar misalnya 1 kilogram standar, 1 meter standar, dan 1 sekon standar dibuat demikian karena ya. Nah, seperti itu. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga dari awal sampai akhir kalian bisa pahami sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.